Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, Pagi. gimana? Pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang izin atau ada yang sakit? Nggak ada ya? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Semua hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum belajar, marilah kita bereskan dulu tempat duduk, tempat mejanya agar rapi supaya belajar kita nyaman ya. Kemudian sebelum belajar juga, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin doanya ya. Ya, Ya, duduk Bu. siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah derajatku. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, belajar kita sudah berdoa. Sebelum pembelajaran, Ibu akan absen kalian satu persatu. Mohon maaf. Alhamdulillah pada hari ini. Mohon maaf Ibu Sopi. Ini Ya. yang ada suara sedang bicara ini miliknya siapa ya? Oh, saya Bu. Oh, enggak. Oke, enggak. Tadi ada kayak yang bicara gitu. Udah cukup, sudah berhenti. Oh, udah cukup. Mungkin dari yang lain. Oh, Oke, iya, silakan Bu, siap, Bu. dilanjutkan. Alhamdulillah ya, Ibu udah absen satu persatu dan alhamdulillah semuanya sudah hadir. Kita tepuk dulu ya. Ya, sekarang kita berada dalam pembelajaran Ibu Pendidikan Agama Islam. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin salat, rajin rajin ngaji. ngaji, Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalian anak-anak hebat masa tiap hari ya belajar. Kemudian kita kemarin hafalan surat-surat pendek, sekarang kita menuju ke surat Al-Qari'ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya Bu ya. Shadaqallahul azim. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi atau bab yang kelima, melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Dan materi kali ini kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Bentar. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu, setelah kalian belajar tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam ini, kalian diharapkan dapat menyatakan setuju tentang kebenaran kisah Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan sikap berani dan sikap pantang menyerah sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, mengaitkan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengimplementasikan kisah Nabi Musa alaihissalam yang perlu diteladani dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan hasil diskusi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu membuat catatan hasil diskusi kelompok tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian dapatkan dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam ini. Beranjak ke materi, kita flashback dulu ya pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Kira-kira siapa yang tahu tentang apa sih yang kalian tahu tentang kisah teladan Nabi Ayub yang dapat kita petik dari keteladanan Nabi Ayub ini yang kemarin? Ada yang tahu? Kira-kira? Kesabarannya, Bu. Trista? Ya, gimana Trista? Kesabarannya, Bu, ketika menghadapi cobaan. Ya, hebat. Ada 3 ya? Iya.
salah satunya yaitu Nabi Ayub alaihissalam sangat sabar sekali dalam menghadapi cobaan. Salah satunya yaitu Nabi Ayub diberi penyakit. Nah, langsung saja ya. Setelah ini, setelah Ibu membacakan tujuan pembelajarannya, kalian buka bukunya, buka buku halaman 48 sampai halaman 52. Ya. Sudah dibuka. Ayo, sekarang kita lihat. Nah, ini. Kalau Irsyad ada di sini hadir? Kok duduknya di belakang? Hadir Ibu, hadir di belakang. Iya. Iya, Ibu lihat Ibu tampilkan 2 gambar di sini. Nah, coba ini gambar yang pertama kira-kira menceritakan tentang apa? Itu gambar Nabi Musa yang dihanyutkan oleh ibunya dan ditemukan oleh istri Fir'aun itu, Asia di Mesir itu. Iya, hebat. Ini Iya. adalah salah satu gambar dari kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil. Mengapa Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil? Karena pada saat itu memang Raja Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena takut apa? Takut kekuasaannya nanti akan musnah atau akan dihilangkan. Nah, kemudian sikap apa saja yang perlu kita ambil dari keteladanan Nabi Musa alaihissalam? Nah, yang pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam suka menolong, ya. Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Kemudian, nah, menolongnya dalam hal apa, Ibu? Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika bergegas datang kepada, ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu." Nah, nasihatnya itu adalah bahwa Nabi Musa harus keluar dari kota tersebut. Akhirnya Nabi Musa keluar dari kota tersebut dan sampainya di negeri Madian, dia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak. Nah, Nabi Musa melihat ada 2 orang perempuan di sana dan Nabi Musa membantu kedua perempuan itu, dan ternyata kedua perempuan itu adalah anak dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, disinilah pertemuan antara kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam yang akhirnya salah satu dari kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Ya, tadi dibahas sudah bahwa Nabi Musa alaihissalam itu diberi mukjizat tongkat yang dapat dijadikan ular. Kemudian tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Nah, kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Nah, ini ya kira-kira ilustrasi gambaran tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian si tukang sihir Fir'aun itu menantang Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan sihirnya tersebut yang dikira sihir. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat itu dan berubah menjadi ular. Nah, ularnya sangat besar. Ular itu sangat besar dan memakan semua ular-ular kecil tukang sihir Fir'aun. Dari kejadian itu, nah ya, tukang sihir Fir'aun kemudian menjadi beriman kepada Nabi Musa, berikut istri dari Fir'aun, yaitu Siti Asia, beriman. Karena Fir'aun tidak menerima akan kejadian itu, akhirnya Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nah, Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama tentaranya sampai ke laut. Nah, ini gambarnya ya. Nah, Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Nah, tiba-tiba saja setelah Nabi Musa sudah sampai ke penghujung laut, nah, Fir'aun dan bala tentaranya terdapat di tengah-tengah laut. Nah, pada saat itulah Allah menutup laut itu dan akhirnya Fir'aun tidak bisa kemana-mana dan Fir'aun berada di tengah-tengah laut. Nah, kira-kira seperti itulah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Oke, dari paparan Ibu,
Ada di sini yang mau bertanya kira-kira, Bu, saya Bu. masih bingung tentang ini. Ya, Bu. ya, Saya mau bertanya, silakan Bu. Neneng, gimana? Iya. Ya, Izin bertanya, Bu, kenapa iya. ya Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya ke sungai? Nggak tega gitu. Kenapa ya, Bu? Iya, ya. Nabi Musa mempunyai seorang ibu yang bernama Yukabad. Nah, pada saat Nabi Musa dilahirkan, pada kekuasaan Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun pernah bermimpi kalau kekuasaannya nanti akan musnah oleh salah satu bayi laki-laki yang lahir. Nah, akhirnya setiap bayi laki-laki yang lahir, Fir'aun memerintahkan agar semuanya harus dibunuh tanpa terkecuali. Nah, dari saat itulah turunlah ilham kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam agar dihanyutkan ke Sungai Nil, dan akhirnya Nabi Musa diselamatkan oleh Asia, ya, istri Fir'aun, dan disusui juga oleh ibunya. Jadi antara ibu dan anak tidak dipisahkan, ya. Oke, materi sudah Ibu sampaikan. Kita lihat videonya ya. Setelah ini Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan soal LKPD yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman. Kita lihat videonya ya. Ya, sekilas ya. Oke, silakan. Sekarang kita belajar berkelompok ya, berunding berkelompok. Ada beberapa soal dari yang Ibu berikan LKPD-nya kepada kalian. Ya, kalian ada beberapa soal harus didiskusikan bersama-sama. Setelah itu Ibu panggil salah satu dari kelompok kalian untuk maju ke depan menjabarkan atau menjelaskan apa yang kalian pahami dari video yang Ibu bagikan barusan. Ya, sudah? Sudah, Sekarang Bu. siapa yang mau ke depan untuk menjelaskan materi? Saya, Bu. Iya, gimana? Oh, Hilda. Iya, Hilda. Hilda kemarin kemana? Nggak sekolah? Iya, maaf Bu, soalnya kemarin saya jalan-jalan Bu. Butuh healing Bu. Iya, ya silakan. Ya, maju Ya ke Bu, depan ya. Iya Bu, ini dari Ya, pertanyaannya. bagi kelompok yang lain, silakan perhatikan pemaparan dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok Hilda. Ya, silakan Hilda. Ya Bu, dari kelompok saya sudah mencoba diskusi Bu. Nih, sifat dari Nabi Musa yang sudah kita tonton bersama tadi Bu. Nabi Musa itu sabar ya Bu ya. Terus suka menolong. Rajin menabung nggak ya Bu ya? Sama ini Bu, berani melawan siapa teh Bu? Fir'aun Bu, Raja Fir'aun. Iya, Fir'aun. Ya Bu, nah itu dia bisa melawan Bu, sampai akhirnya dakwahnya jadi tersebar luas Bu. Itu Bu dari hasil diskusi kelompok saya Bu. Hebat, iya. Kemudian dari kelompok lain ada juga yang mau menambahkan? Ada tambahan nggak Bu? Iya, ada tambahan nggak dari kelompok lain? Kira-kira dari video tersebut hikmah apa yang dapat kita petik? Ya Bu. Sama Bu, sama kelompok Bu Hilda Bu. Cukup? Ya, cukup Bu. Sombong. Iya, sama. Iya, baik. Dan saling suka menolong. Iya. Kira-kira Nabi Musa itu pemberani. Kira-kira seperti itulah. Itu ya. Hak Musa alaihissalam adalah bahwa pertama kita harus tolong menolong dengan teman, tolong menolong dengan terutama kepada orang tua, kepada guru, tidak memandang siapa itu teman kita. Kemudian kita harus mempunyai sifat berani dalam kebenaran, jangan berani dalam kesalahan. Oke, setelah ini alhamdulillah kelompok sudah selesai semua, semua bahan dari yang Ibu berikan kepada kalian Ibu akan pilih. Kemudian kita lanjut ke evaluasi ya. Untuk evaluasi ini tugasnya masing-masing, jangan berkelompok. Ya, ada beberapa soal yang akan Ibu berikan kepada kalian. Udah ada evaluasi. Udah.
Alhamdulillah evaluasi sudah, kita nanti akan periksa bersama-sama ya, kira-kira jawaban apa yang paling benar, jawaban yang kurang benar, atau jawaban yang menuju kira-kira ini mendekati, ya kita akan bahas nanti bersama-sama. Ya. Ibu udah beres, langsung ke penutup aja ya Bu ya. Ya, alhamdulillah pada pembelajaran materi yang kedua ini tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam sudah beres. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah bahwa kita harus mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Musa dari hal tolong menolong. Yang kedua, kita harus mempunyai sifat berani, berani dalam kebenaran, berani dalam menentang kesalahan. Nah, untuk PR-nya ada di halaman 55, kalian tulis PR-nya, kemudian minggu depan kita akan bahas PR tersebut. Terus minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah itu materi tentang cinta Nabi dan Rasul sudah selesai. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Iya, Bu. Iya, terima kasih ya. Pembelajaran Ibu tutup dengan doa Alhamdulillahirabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Sofi. Bagus sudah untuk bed teaching-nya.